Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menyajikan video materinya adalah ekosistem. Nah, gimana ekosistem ini bekerja? Jadi, ekosistem ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor biotik. Yang kedua adalah faktor abiotik. Nah, faktor biotik ini meliputi produsen, konsumen, dekomposer, detritivor, dan parasit. Nah, kalau faktor abiotik meliputi air, cahaya, tanah, udara, dan lain-lain. Nah, gimana ekosistem ini bisa bekerja? Karena ada interaksi. Nah, jadi ada interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Nah, selain itu juga ada interaksi antara faktor abiotik dan biotik, dan juga interaksi antara faktor biotik dan juga biotik. Jadi intinya ekosistem itu adalah karena adanya interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik, maupun ada interaksi antara ini kebalikannya abiotik ke biotik. Nah, interaksi ini akan menghasilkan yang namanya aliran energi. Nah, sudah tahu ya, aliran energi ini adalah bagaimana energi bisa berpindah dari sinar matahari ke tumbuhan dan ke hewan. Oke. Jadi, aliran energi ini bisa terbentuk karena adanya rantai makanan. Nah, yang kedua, jaring-jaring makanan. Terus, tingkatan trofik. Yang terakhir, piramida ekologi. Jadi, keempat peristiwa ini akan membentuk yang namanya aliran energi. Terus, interaksi yang terjadi pada ekosistem akan membentuk, selain membentuk aliran energi, jadi akan ada yang namanya daur biokimia. Oke, daur biokimia ini ada daur nitrogen. Yang kedua, daur fosfor. Terus daur karbon. Yang terakhir, daur sulfur. Nah, dari keempat daur ini, mereka akan dibutuhkan oleh tumbuhan untuk apa? Nah, ini sebagai
nutrisi bagi tanaman. Terus kita akan mempelajari tentang komponen biotik dan abiotik. Yang pertama, komponen abiotik. Komponen abiotik meliputi angin, suhu, intensitas cahaya, terus air, tanah, dan nutrisi. Nah, ternyata ini komponen abiotik akan menentukan komponen biotik yang ada pada ekosistem. Jadi misal pada suhu dingin, tanaman apa yang cocok? Nah, kalau suhunya panas, tanaman apa yang cocok? Jadi berbeda suhu, nanti komponen biotik yang menyusun juga akan berbeda. Nah, apakah hanya ini saja komponen abiotik yang ada pada ekosistem? Gimana? Jadi masih ada 3 komponen abiotik yang mendukung adanya komponen biotik atau yang ada pada sebuah ekosistem. Jadi ada ketinggian, lalu ada landscape atau bentang alam, terus yang terakhir garis lintang. Nah, apa sih hubungannya 3 komponen ini dengan komponen yang di atas? Jadi kalau ketinggian ini dia mendukung komponen abiotik yang ada di sini, misalkan angin, suhu, intensitas cahaya, dan seterusnya. Jadi misalkan di Bandung dan di Tulungagung kan ketinggiannya beda, jadi suhunya juga beda, terus anginnya juga akan berbeda. Itu yang ketinggian. Nah, yang kedua landscape atau bentang alam. Apa sih yang dimaksud dengan landscape atau bentang alam? Jadi gini, suatu wilayah misalkan banyak terdapat gunung. Nah, kalau di suatu wilayah misalkan gini, jadi di suatu wilayah banyak terdapat gunung, maka di wilayah tersebut curah hujannya akan tinggi. Kenapa tinggi? Karena angin dan awan tertahan di gunung-gunung ini. Jadi semakin cepat akan terbentuknya curah hujan. Nah, beda kalau di daerah yang datar-datar saja. Di daerah yang datar maka curah hujannya akan rendah karena angin dan awan tidak ada yang menahan. Dia terbawa begitu saja, maka curah hujannya akan rendah. Ini yang dimaksud dengan bentang alam.
Nah, yang terakhir adalah garis lintang. Nah, garis lintang ini akan mempengaruhi bioma, suatu bioma. Jadi kalau bioma di Indonesia didominasi oleh hutan hujan tropis. Nah, kalau bioma di negara yang memiliki 4 musim, jadi di sana memiliki bioma hutan gugur, bioma tundra, bioma taiga. Jadi garis lintang ini mempengaruhi jenis bioma dari berbagai negara, gitu ya. Nah, yang kedua adalah komponen biotik. Nah, kalau komponen biotik ini adalah semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Nah, kalau disingkat, semua makhluk hidup yang ada di ekosistem adalah komunitas. Nah, ternyata komponen biotik ini adalah komunitas. Nah, kalau di komunitas berarti ada apa saja? Produsen, konsumen, detritivor, dan dekomposer. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah produsen. Nah, produsen ini meliputi apa? Meliputi vegetasi. Jadi vegetasi itu nama lain dari tanaman. Terus apalagi ada mikroalga dan cyanobacteria. Terus yang kedua adalah konsumen. Jadi kalau produsen dia bisa memproduksi energi sendiri, kalau konsumen dia yang memanfaatkan energi. Nah, produsen energinya dari cahaya matahari. Lalu energi dari cahaya matahari dikonvert menjadi biomasa. Kemudian konsumen dia memanfaatkan energi yang telah dikonvert oleh produsen. Oke. Terus yang ketiga adalah detritivor. Yang keempat dekomposer. Nah, bedanya apa detritivor dan dekomposer? Bedanya apa, Kak? Mereka sama-sama memakan sisa dari makhluk hidup. Jadi kalau detritivor kan sisa makhluk hidup dia organik ya. Nah, kalau detritivor tetap organik menjadi organik, tapi senyawa organik yang lebih sederhana gitu ya kalau detritivor. Nah, kalau dekomposer senyawa organik akan diubah menjadi senyawa anorganik. Contohnya apa kalau dekomposer? Dekomposer contohnya adalah bakteri dan jamur. Jadi bakteri dan jamur misal menempel pada kayu. Nah, setelah itu akan diubah menjadi senyawa anorganik. Misalnya apa misalnya senyawa anorganik? Contohnya adalah senyawa N, P atau K. Jadi unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanah. Oke. Nah, tadi kan komponen biotik kata lainnya adalah komunitas.
Terus di dalam komunitas ada berbagai macam organisme. Jadi tadi kan komunitas. Nah, di dalam komunitas ada berbagai macam organisme. Nah, karena ada berbagai macam organisme, pasti akan ada yang namanya interaksi. Nah, apa saja macam-macam interaksi? Oke, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Nah, interaksi pasti akan ada dua spesies. Ini saya tulis ya, spesies A dan spesies B. Terus ini jenis interaksinya. Yang pertama adalah predator. Predator berarti interaksi antara mangsa dan yang dimangsa. Berarti ada satu spesies yang dia untung, terus ada spesies yang rugi. Jadi pemangsanya dia untung, yang dimangsa dia rugi. Ya, kalau yang untung saya tulis plus, kalau yang rugi saya tulis minus. Terus yang kedua, interaksinya herbivori. Kalau yang predator dia pemakan daging. Kalau herbivor berarti yang dimakan adalah tumbuhan. Berarti yang satu spesies dia untung, yang satu spesiesnya lagi dia rugi. Oke, gitu ya. Terus yang ketiga, kompetisi. Nah, kalau kompetisi ini ada dua. Yang pertama adalah di dalam spesies. Terus yang kedua antar spesies. Nah, biasanya yang terjadi kompetisi yang sering dibahas adalah yang antar spesies. Kalau di dalam spesies kan pasti akan ada kompetisi. Nah, kalau yang antar spesies contohnya apa? Contohnya adalah sapi dan kambing di dalam suatu habitat. Mereka sama-sama memperebutkan rumput. Nah, jadi tidak ada yang untung. Jadi semua akan rugi. Kenapa kok semua rugi? Karena gini ya. Misalnya ada sapi, terus ada kambing. Nah, keduanya memperebutkan makanan yang sama, yaitu rumput. Nah, kalau tidak ada kompetisi, populasinya akan naik. Sapi naik, kambing juga naik. Nah, karena ada kompetisi dan mereka saling memperebutkan makanan yang sama, nah populasinya bisa menurun. Nah, ini kan mereka sama-sama rugi tuh. Jadi sampai populasinya menurun, kambing juga populasinya menurun. Karena makanannya sama, lama-lama kan makanannya habis. Nah, gitu. Nah, masih ada interaksi yang lain yaitu simbiosis. Simbiosis ada berapa? Ada 4 ya. Mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan alelopati. Nah, kalau mutualisme jelas ya, sama-sama untung kedua spesies. Jadi ini plus, ini plus. Contohnya apa? Contohnya adalah tanaman legum. Legum itu tanaman polong-polongan yang bersimbiosis dengan bakteri. Gimana simbiosisnya? Jadi tanaman
tersebut mengeluarkan gula. Terus si bakterinya dia membantu mengikat nitrogen, jadi mereka sama-sama untung. Terus yang kedua komensalisme. Kalau komensalisme satunya untung, satunya tidak dirugikan. Contohnya adalah ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora menempel pada ikan hiu. Nah, ikan hiunya tidak dirugikan. Terus yang ketiga adalah parasit. Kalau parasit jelas ya, satu untung, satunya dirugikan. Contohnya apa? Contohnya bakteri atau jamur yang ada pada tubuh manusia. Jadi jamurnya menimbulkan penyakit, tapi dia menghisap makanan yang ada pada manusia. Jadi manusianya rugi, jamurnya atau bakterinya untung. Terus yang terakhir alelopati. Kalau alelopati ini khusus untuk vegetasi atau pada tanaman. Nah, alelopati ini ada satu tanaman, dia mengeluarkan metabolit sekunder. Nah, zat yang dikeluarkan oleh tanaman alelopati ini dia menghalangi tanaman lain untuk tumbuh. Jadi alelopati ini Nah, jadi ini berarti satu spesies dia untung. Nah, spesies yang ada di sekitar tanaman tersebut dia rugi karena tidak bisa tumbuh, karena alelopati mengeluarkan zat yang dapat menghambat tanaman di sekitarnya untuk sulit tumbuh. Nah, itu dia beberapa interaksi yang ada pada komunitas. Nah, struktur trofik ini terbentuk karena adanya rantai makanan. Jadi rantai makanan ini akan membentuk struktur trofik. Nah, ini saya berikan contoh rantai makanan yang simpel. Jadi dimulai dari cahaya matahari. Kemudian energinya digunakan oleh produsen. Nah, ini akan produsen menggunakan energi cahaya matahari terus dibentuk menjadi biomasa. Nah, biomasa dari produsen akan dimanfaatkan oleh konsumen primer, begitu seterusnya. Konsumen primer dimanfaatkan konsumen sekunder dimanfaatkan oleh konsumen tersier. Nah, jadi struktur trofik itu yang bagian sini. Ini dimulai dari paling bawah produsen, terus konsumen 1, konsumen 2, konsumen ketiga. Itu ya. Nah, yang kedua adalah jaring makanan. Jaring makanan ini rantai makanan yang lebih kompleks. Jadi kumpulan dari rantai makanan. Terus berarti di dalam struktur trofik ini tidak hanya ada satu organisme. Jadi misalkan dalam sebuah ekosistem kan nggak mungkin hanya ada produsennya hanya ada padi saja, pasti ada rumput dan ada tanaman-tanaman yang lain. Terus konsumen primernya juga tidak hanya itu saja. Jadi jaring-jaring makanan ini di dalam struktur trofik yang ini
tidak hanya ada satu organisme, jadi rantai makanannya banyak, terus membentuk jaring-jaring makanan gitu ya. Nah, ternyata jaring-jaring makanan dan struktur trofik ini akan membentuk yang namanya relung. Nah, tadi kan jaring-jaring makanan dan struktur trofik membentuk sebuah relung. Oke, relung itu adalah relung adalah jabatan fungsional dari makhluk hidup di ekosistem. Jabatan fungsional ini meliputi peran dan posisi makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui relung dari satu spesies? Oke, jadi yang dilihat untuk mengetahui relungnya, apa yang dimakan dan bagaimana cara mendapatkannya. Yang kedua, bagaimana tempat tinggalnya, dan yang ketiga, mode aktif. Nah, kalau yang mode aktif ini meliputi nokturnal dan diurnal. Jadi kalau nokturnal berarti hewan malam, kalau diurnal berarti hewan yang siang. Terus contoh dari relung. Nah, contohnya adalah zebra dan jerapah. Oke, kita lihat relungnya, apakah zebra dan jerapah ini relungnya sama. Kita lihat dari yang ini, apa yang dimakan dan bagaimana cara mendapatkannya. Oke, yang dimakan zebra adalah rumput. Kalau jerapah, daun-daun yang ada di pepohonan yang tinggi. Terus bagaimana tempat tinggalnya? Tempat tinggalnya sama ya, habitatnya di darat. Terus mode aktifnya sama-sama hewan diurnal atau hewan siang. Lalu apakah zebra dan jerapah ini relungnya sama? Jadi tadi kan makanannya beda ya. Kalau zebra makanannya daun-daun yang di pepohonan yang tinggi. Terus cara mendapatkannya dia dengan bahasa gampangnya mendongak. Terus maaf berbalik. Zebra makannya adalah rumput, jadi cara mendapatkannya dia dengan menunduk. Nah, kalau jerapah dia makanannya ada di pohon-pohon yang tinggi atau daun-daun di pepohonan yang tinggi. Nah, cara mendapatkannya dia dengan cara mendongak. Jadi zebra dan jerapah ini relungnya sudah berbeda, dilihat dari apa yang dimakan dan bagaimana cara mendapatkannya. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada satu spesies di dalam ekosistem yang relungnya sama. Oke, selanjutnya adalah aliran energi. Tadi aliran energi berarti bagaimana energi berpindah dari cahaya matahari kemudian dikonvert oleh produsen dan dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, ini contoh dari aliran energi. Misalkan yang pertama kan dari cahaya matahari. Energinya semisal 10.000 kJ. Nah, yang dimanfaatkan oleh produsen hanya 1.000 kJ. Oke, terus semakin ke atas energinya semakin berkurang. Jadi di konsumen primer tinggal 100 kJ. Terus di konsumen sekunder 10 kJ dan yang terakhir konsumen tersier tinggal 1 kJ. Jadi kesimpulannya semakin tinggi tingkatan trafik, maka energinya akan semakin sedikit. Oke, yang terakhir adalah piramida ekologi. Piramida ekologi dibagi menjadi 3, piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Jadi sesuai namanya, piramida berarti akan membentuk seperti piramida. Yang paling bawah adalah produsen, terus konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen ketiga. Jadi piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi semakin ke atas maka jumlahnya akan semakin sedikit. Jumlah produsen yang jumlahnya paling banyak, kemudian yang paling sedikit adalah konsumen terakhir. Begitu juga dengan biomasa dan energi. Yang paling melimpah adalah di produsen. Semakin ke atas jumlahnya akan semakin sedikit.
Nah, itu dia materi yang terkait dengan ekosistem. Nanti kalau ada yang masih belum jelas silahkan ditanyakan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.